Hampir ketipu nggak? Jadi kalau yang ini itu adalah batu alam beneran, sedangkan yang ini adalah homogeneous style motif batu alam. Jadi zaman sekarang itu teknologi keramik itu udah bener-bener bagus banget teman-teman. Jadi bisa menyerupai banget sama si batu alam. Cuma perbedaannya adalah tetap batu alam itu punya warna yang nggak seragam dan hasilnya itu lebih alami. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana teman-teman? Kita lagi ada di Bogor. Nah, lebih tepatnya kita ada di Kemang Permata, buatan Bogor Raya Residensial. Nah, ini adalah salah satu developer yang udah lama melintang di daerah sini dan punya portfolio yang sangat bagus banget. Dan ini yang menariknya adalah tempat ini tuh punya view yang luar biasa karena diapit sama banyak gunung. Rumah yang lagi kita review ini adalah tipe 10 dikali 15, 150 meter. Luas bangunannya juga 150 meter. Ada 4 kamar tidur dan 1 kamar tidur asisten rumah tangga. Yuk sekarang kita bahas dulu dari atas. Ini rumah adalah cerminan rumah mewah Indonesia. Kenapa begitu? Kita mulai dari atapnya. Atapnya itu dipilih adalah atap model limas. Ini adalah model atap yang paling bisa membuat rumah kita terlihat mewah. Dan di kiri kanannya itu dikasih dak-dakan supaya nantinya teman-teman bisa lihat di rumah itu tuh bisa buat jadi tempat sembunyiin kompresor AC. Nah, sekarang kita bahas lagi ke bawahnya. Rumah ini tuh lebar banget teman-teman, makanya perlu banget punya elemen-elemen vertikal. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada jendela 3 dan di kiri kanannya itu dikasih kolom-kolom yang maju ke depan. Jangan lupa supaya terlihat mewah, yang paling gampang itu adalah fasadnya kita lapisin sesuatu. Dan pelapis yang paling gampang untuk membuat rumah kita mewah itu adalah model travertin. Seperti yang ada di atas itu tuh. 1, 2, 3 itu semua dikasih model travertin. Dan sekarang itu travertin nggak perlu bener-bener pakai batu asli, tapi bisa pakai homogeneous style motif travertin. Oke, kita bahas lagi. Di sebelah kirinya dibedain menggunakan warna coklat dan di dalamnya itu dikasih tali air yang dicat coklat tua yang menyerupai dari apa? Menyerupai dari apa, Bu? Dari warna jendelanya. Nah, jendelanya warnanya itu juga coklat, dipilih kusennya, makanya tali airnya juga pakai warna coklat tua yang sama seperti ada di situ. Supaya apa? Supaya terlihat selaras. Nah teman-teman, kalau kita punya rumah udah bagus, kita juga harus pakai cat eksterior yang bagus. Dan biasanya gue selalu gunain Dulux. Nah Duluxnya juga yang gue pilih adalah yang Power Flex. Kenapa? Karena dia punya triple defense teknologi. Jadi dia itu bisa melindungi dinding dari pengudaran warna, kotoran debu, dan bercak air. Dan tahan tahunan nih kalau kena cuaca ekstrim, hujan segala macam. Dan yang pasti dia ada efek daun talasnya, ultimate water repellent, yang membuat air mengalir dari dinding nih. Jadi dinding itu kayak daun talas teman-teman, jadi nggak nempel ke catnya. Dan yang pasti dia juga punya teknologi yang bisa membuat rumah kita lebih adem 5 derajat. Nah, si Dulux Weather Shield ini tuh adalah market leader, udah berdasarkan data dari Nielsen Study, serta memiliki brand equity paling besar di kategori cat premium eksterior berdasarkan survei di 5 kota besar Indonesia. Dan udah mendapatkan Gold Award untuk kategori cat eksterior dari Wow Brand 2024 berdasarkan data survei Mark Plus di kota-kota besar Indonesia. Dulux cat nomor 1 terbukti oleh waktu. Nah, sekarang kita pilihin warnanya nih teman-teman. Nah, kalau coklat yang muda ini teman-teman bisa pakai Continental tile, sedangkan kalau yang ini bisa pakai Century Brown, sedangkan kalau yang putihnya ini bisa gunain white and white, dan yang di atas itu yang warna krem teman-teman bisa menggunakan Arizona White. Nah teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya ini ada balkon. Kenapa mesti ada balkon? Karena kan ini rumahnya ini tuh penuh dengan pemandangan yang bagus, habis itu juga udaranya bagus. Ini sekarang kita jam berapa nih? Sekitar hampir jam 11. Ya, hampir jam 11 siang teman-teman, dan nggak terlalu panas di sini. Masih ada udara-udara dingin karena ini adalah Bogor. Makanya ketika kita punya rumah di Bogor seperti ini, kita harus punya satu balkon yang ukurannya luas yang bisa kita manfaatin untuk bersantai. Oke, karena ini rumah model mewah Indonesia, minimalis mewah nih teman-teman. Jadi
teman-teman bisa lihat di balkonnya itu menggunakan railing yang modelnya juga seperti itu. Jadi kalau kita pengen tampilannya modern minimalis tapi mewah, tetap harus ada elemen-elemen yang bentuknya itu nggak minimalis banget supaya rumah kita dapat tampilan mewah. Oke, kita menuju ke sini dulu, teman-teman. Jadi inilah yang travertine tadi gue bilang, dan di tengahnya itu dikasih cat warna coklat. Kalau untuk aluminiumnya gue suka banget teman-teman. Kenapa? Karena pilihan warna aluminium coklat seperti ini itu benar-benar terlihat seperti kayu dari jauh. Jadi rumah kita tuh nggak monoton daripada kita pakai warnanya abu-abu yang membuat rumah kita kesannya kaku, nggak tropis banget. Habis itu yang gue suka adalah di bagian sini silennya juga udah pakai warna hitam. Ini lihat ya teman-teman, ini kan berdebu banget ya. Bayangin kalau silennya pakai warna putih. Ini udah menguning nih pasti jadinya. Tapi karena dia pakai silen warna coklat juga gelap, hasilnya dari jauh tidak terlihat kalau rumah kita tuh kotor. Bagus ya? Cuma ada kekurangan nih teman-teman, sayang banget nih. Ini rumah udah bagus banget, mestinya di bagian sini tuh ada plinnya. Tapi ini gampang, nanti teman-teman bisa tanya sama developernya. Ini dia pakai travertine model apa, habis itu dipanjangin ke sini, dipotong, habis itu ditaruh di sini. Langsung tempel di luar aja karena tidak mengurangi space dari garasi ini, karena sedikit aja. Nah, kalau untuk garasi sendiri ini luar biasa teman-teman. Jadi ini mahal. Kenapa? Karena dia menggunakan batu alam asli. Dan di pinggirnya ini, biasanya kalau zaman sekarang developer tuh akan nyari homogeneous style motif batu sikat seperti ini. Habis itu dipotong-potong tempel. Kalau ini enggak, ini benar-benar pakai batu sikat beneran. Ini masangnya PR nih, mesti ditabur-tabur, habis itu disikat-sikat. Ngerti gak bro? Makanya ini tuh kalau hatinya bersih pas ngerjain bro, ya kan? Hasilnya bisa bagus kayak gini. Ini ilmu tabur tuai bro. Ditabur pelan-pelan, disikat baik-baik, baru dia bisa tuai hasilnya yang bagus seperti ini. Kalau nggak sabaran kayak lu gitu. Akhirnya hasilnya berantakan, ya kan, buru-buru. Oke. Dan nggak nyaman. Oke, kita menuju ke sini. Ini bagus sih tapi. Ya, oke, kita menuju ke sini teman-teman. Ini, nah inilah lihat bedanya teman-teman. Hampir ketipu nggak? Jadi kalau yang ini itu adalah batu alam beneran, sedangkan yang ini adalah homogeneous style motif batu alam. Kelihatan nggak? Hampir nggak kelihatan kan teknologinya? Bener nggak? Jadi zaman sekarang itu teknologi keramik itu udah bener-bener bagus banget teman-teman. Jadi bisa menyerupai banget sama si batu alam. Cuma perbedaannya adalah tetap batu alam itu punya warna yang nggak seragam dan hasilnya itu lebih alami. Tapi ada kekurangan dari batu alam, yaitu adalah ketika dia kena semen sedikit, itu bersihinnya agak susah. Nggak semudah kalau kita gunain homogeneous style. Cuma sayang nih, mestinya di sini terusin nih. Ada plinnya pasti lebih bagus lagi. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Mantep, di bagian sini tuh masih ada satu teras. Terasnya itu menggunakan homogeneous style yang warnanya berbeda, lebih muda. Jadi kayak ada pembeda gitu teman-teman. Dan ini fungsinya adalah ketika kita udah malam-malam ngantuk segala macam, kita udah naik di sini, kita bisa nggak kesandung sama ketinggian yang ada di teras ini. Kenapa perlu ada ketinggian seperti ini? Karena ketika ada air jatuh, dia lebih maksimal lagi untuk ngebuat teras ini tidak basah. Walaupun di sini udah detail, udah dikasih ada gorong-gorongnya. Gue suka banget sama pemilihan tanaman-tanamannya. Jadi kalau teman-teman pengen punya tanaman tropis, bisa pilih dari tanaman-tanaman yang dipakai di perumahan ini. Jadi ini adalah bakung lele. Makanya bentuknya ada begini. Yang ini adalah tabebuya, sedangkan yang itu adalah pacing pentol, dan yang itu adalah favoritnya Bang Bewo, tanaman lidah mertua. Oke, kalau ini udah pakai besi WF ya teman-teman, kokoh banget. Yang gue suka banget ininya, baut-bautnya tuh dibikin rapi banget. Jadi begitu diekspos juga hasilnya keren, dan di atasnya ini udah pakai kaca film ya. Apa udah ribbon bawaan nih kok? Kayak udah bawaan ya, ribbon bawaan ya. Jadi ketika kita ada di sini itu nggak berasa panas. Nah, ini kita ada di bagian depan rumahnya teman-teman. Jadi pintu masuk utamanya di sini dengan 2 pintu. Ini menggunakan double triplek teman-teman. Aman karena apa? Karena rumah ini tuh udah dibikin ada overstack-nya maju, itu benar-benar besar. Jadi tidak akan membuat pintu ini terekspos sama matahari langsung dan tidak kena air. Dan di sebelah sini tuh ada jalan setapaknya. Jalan setapaknya ini menuju ke dapur di rumah ini. Dan fungsinya juga, ini kan nanti pasti adalah kamar asisten rumah tangga. Mereka punya bukaan di situ yang membuat kamar asisten rumah tangganya juga nggak akan pengap. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya.
Nah, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya teman-teman. Jadi namanya juga rumah mewah. Begitu masuk itu jangan langsung ketemu sama ruang keluarga atau ruang makan. Jadi di sini tuh ada sedikit foyernya dan bisa ditaruh ini nih. Wah, keren ya. Modelnya membulat dan itu juga digunain di atas ya. Karena ini adalah ruang penyambutan supaya nggak monoton. Jadi dia dikasih ada permainan ceiling drop yang bentuknya juga bundar. Dan begitu masuk baru kita ketemu satu bidang open space di sini. Nah, ini dimanfaatin buat apa? Dimanfaatin untuk jadi ruang tamu dan ruang keluarga. Wow, ini keren ya. Jadi HPL zaman sekarang itu teman-teman, itu juga ada yang motifnya semen. Jadi kalau kita pengen punya rumah tampilan industrial, itu kita juga bisa pakai HPL motif semen. Bagus banget. Dan yang gue suka nih bener-bener ada tekstur ya. Dan ini juga bagus ya teman-teman. Jadi ini white Carrara cuman dari HPL dan dipadu padan sama HPL warna coklat. Jadi sekarang tuh material-material kayak semen, kayak white Carrara marmer seperti ini tuh bisa didapetin dari HPL. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga nih. Dari HPL yang bermotif white Carrara. Kalau yang ini, nah ini materialnya juga aneh-aneh nih teman-teman. Jadi yang ini solid surface. Yang motifnya white Carrara. Dan lihat deh, ini sama ini itu benar-benar terlihat senada. Padahal beda material. Itulah kecanggihan material 2024. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah ruang makannya. Ruang makannya itu cukup buat 4 orang, enak. Dan ini pakai kayu solid dan ini teman-teman. Nah, ini tuh dibikin mengotak juga. Pakai kaca-kaca kayak gini, menarik. Dan di sebelah sini ada islandnya. Yang bisa makan untuk 2 orang, pakai solid surface juga teman-teman. Ini solid surface nya kesukaannya Bang Arga nih, Bang Doi. Dia kalau ngerjain kerjaan tuh kebanyakan dia pasti pakai solid surface. Karena menurut kita ini adalah yang paling rapih di antara bikin yang lain, dan pengerjaannya juga cetakannya tuh benar-benar bisa kayak gini nih. Plain di sininya tuh bagus. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini bagus banget nih. Ini pakai kaca nih teman-teman. Bagus ya. Jadi kalau kita mau tampilan mengkilap, daripada kita pakai duko-duko, kita bisa pakai kaca seperti ini nih. Hasil tuh akan mengkilap seterus-terus ya. Bagus banget. Kalau di atasnya ini pakai duko teman-teman. Bagus, warna coklat. Dan sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini dulu deh. Masih ada tamannya, dan yang gue suka teman-teman bisa lihat di sini. Sampai di sini tuh juga masih ada tamannya kecil. Ada bak kontrolnya juga di situ. Fungsinya apa? Di kamar ini tuh jadi punya bukaan di 2 sisi. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Oh nih, gue paling suka nih kalau dikasih pintoy kayak gini. Ini namanya pintoy nih teman-teman. Dan ini pakai batu koral. Di sini ada jalan masuk. Ini gue suka overstack-nya, overlap-nya itu dibikin bener-bener tropis banget. Jadi kalau misalnya kita jalan ke area sini juga minim basah tuh. Basahnya cuma di sebelah sini. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada tempat cuci dan jemur yang ditutupin sama roster. Di sini masih ada tangga monyetnya buat ke atas, buat cek-cek. Bagus. Dan yang gue suka adalah kamar asisten rumah tangganya yang ukurannya cukup besar. Cukup besar, sesuai feng shui, dia nggak ada keluar. Langsung ada jendela yang besar. Tetap punya privacy. Mudah-mudahan asisten rumah tangganya betah. Karena ya kalau zaman sekarang kan itu drama-drama rumah tangga juga tuh. Jadi kita mesti bikin mereka nyaman. Dan ini nyaman sekali. Dan mereka ya pasti punya kamar mandi dalam. Ini bagus sih. Gitu. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke situ. Itu ada kamarnya tuh. Oke. Yuk. Nah, di sini itu ada kamar yang bisa dipakai untuk orang tua kita. Kalau nginep, tamu, ya atau bisa kamar anak juga. Kalau ini sederhana aja, HPL. Nah, ini belakangnya itu. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita bikin satu lemari itu depannya bisa pakai HPL supaya murah, di belakang itu bisa pakai taposit seperti ini. Oke, yuk sekarang kita menuju ke sini. Kamarnya cukup luas, dan kalau untuk lantainya ini udah menggunakan lantai 80-80, bener nggak kok? 80-80. Oke, sebelum kita naik, di sini tuh ada kamar mandi yang dipakai rame-rame, udah dikasih Ariston, rapih, jadi udah dibikinin sama developernya, jadi tinggal plug in doang, nanti semuanya udah pakai Toto. Di sini juga udah dicegok ke bawah, bagus. Cuman sayangnya floor drain ini nggak di pojok. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Begini juga boleh bro. Itu kan selera sebenarnya.
Jadi nggak melulu tuh harus di pojok, tapi kalau gue selalu bikin di pojok. Estetikanya lebih bagus menurut gue. Tapi kalau ini dia bagus nih, dia udah miringin ke sini, dia miringin ke sini, jadi tetap aja airnya tetap kebuang ke sini. Bagus. Ini udah pakai toto juga. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke lantai 2. Wah, tapi sebelum ke sana, di sini tuh ada pintu besar, tebal. Dan ini fungsinya adalah untuk memanfaatkan ruang di bawah tangga sebagai gudang. Oke, sekarang kita naik ke sini, teman-teman. Nih gue suka banget sama tangganya. Tangganya itu dicowok ke dalam. Fungsinya itu adalah satu estetika dan kedua menambah lebar dari anak tangganya. Nah, ini enak banget nih. Jadi tangganya tuh perasaannya tuh luas dan gue suka selalu di sebelah sini tuh. Ada jendelanya. Jadi ruang di tangga ini dipadu padan sama homogeneous motif white Carrara, hasilnya adalah benar-benar terang. Ini terang banget kan? Enak. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Oke, jadi ternyata layoutnya adalah kita akan ketemu satu lorong. Ini khas Amerika sih sebenarnya. Lorong kayak gini, habis itu kiri kanan kamar, baru kamar utama. Yuk kita masuk sini dulu. Ini adalah gede ya. Gede ya. Enak nih kamarnya. Satu, makin terasa besar karena di sini tuh jendelanya juga full dan ini diamanin buat anak-anak. Di sini tuh kaca mati. Habis itu di sini jadi tempat buat belajar dan kalau kita jalan-jalan developer tuh bro, banyak banget yang maksain bikin tempat belajar aja sih sebenarnya. Ya bukan maksain, tapi kan karena itu emang space kan. Kalau ini bener-bener enak sih buat belajar. Gue bisa bayangin nanti anak-anak itu nggak dikasih kayak gini, tapi dikasih apa? Board gitu bisa tempel-tempel. Di sini juga ada tempat tidurnya. Di sini masih ada space di sini buat nyantai, buat apa? Buat posisi gue nih. Ini anak gue di sini buat nasehatin. Masih enak bro, space-nya tuh luas. Dan kalau misalnya teman-teman punya anak nanti mereka main Lego, main apa segala macam, ini space ini luas sekali. Luas sekali dan itu masih ada tempat duduk santai di situ, masih bisa. Lemari juga cukup luas. Ukuran kamarnya enak dan terang. Oke, jangan kesini dulu. Ini kamar mandi yang dipakai rame-rame teman-teman. Sama, gue suka sih model ini. Akan selalu bersih teman-teman. Dan ini emang adalah salah satu kamar mandi pilihan homogeneous style yang paling bagus untuk kamar mandi. Kenapa? Karena ini warnanya putih, nggak akan ada jamur air yang terlihat. Dan yang istimewa adalah mereka tuh selalu ngeluarin 2 tipe. Apa bro? Nih, kalau yang bawah tipe kesetnya, yang ini tipe glossy-nya. Tapi sama gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nyari yang satu kamar mandi yang tone-nya sama, nggak belang-belang, teman-teman bisa pilih yang model seperti ini. Ini asik nih. Jadi kita kalau punya rumah di sini nggak akan kepleset. Dan ini oke. Kamar anaknya yang ini juga gede loh. Oke, ya ini warna biru-biru sederhana. Cuma gue suka di rumah ini adalah pencahayaannya. Di sini tuh dibikin full dan di sini juga masih ada jendela. Dan udah disiapin cowakan untuk nanti kalau misalnya kita mau naruh korden. Yuk, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke kamar tidur utama. Wow. Kamar tidur utamanya ukurannya besar, teman-teman. Besar banget menurut gua, makanya masih bisa ada sofa santai di situ. Jadi ibaratnya kalau kita masih mau main handphone, main apa gitu, kita bisa main di situ. Istri kita bisa tidur, ya handphone kita masih bisa volume kecil gitu. Kalau benar-benar di sebelahan kan mengganggu tidur gitu. Tapi kalau ini enggak, karena space-nya besar, dia masih bisa ada sofa. Dan ini gue suka nih. Mewah. Ini seleranya Bang Bewok nih. Dark. Iya. Gue tuh selalu bercandain dia, tau gak? Gue tuh kesel banget. Dia kan gayanya dark tato di mana-mana. Kemana-mana pakai Doc Mart gitu, serem gitu kan. Terus gue tanya, lu bisa gak ganti ban? Nggak bisa aja. Gue bilang, kacau. Tapi ini oke, ini bagus sih bro. Dan ini harus kita kasih. Jadi gini, HPL itu kan ada ukurannya 120 ke 240. Tapi sekarang udah ada yang 3 meter bro. HPL udah ada yang 3 meter sekarang. Jadi bisa nggak ada sambungan seperti ini. Nah, tapi kalau masih pakai ukuran 120 ke 240, teman-teman harus mikirin polanya nih, supaya polanya bagus seperti ini. Jadi kayak kebaginya rata gitu. Dan match sama si ini. Wah, ini gue suka nih, empuk-empuknya dibikin tinggi nih. Gila, empuk-empuknya dibikin tinggi, enak nih. Bisa lebih banyak explore. Dan ini oh, ini bagus juga. Nah, ini lihat nih. Nih, sambungannya di atas tuh. Jadi ini pinter nih, naruh sambungan di atas tuh, teman-teman. Jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kita ngelihatnya
hari-hari itu kita akan lihat ini polos aja dan dikasih aksen emas. Oke, sekarang kita menuju mana? Oh, ternyata si balkon luar biasa itu miliknya si kamar utama. Enak, balkonnya enak, gue suka sih. Jadi di sini sempit emang nih, ya di bagian sini sempit nih. Cuma di sini emang besar. Abis itu bukanya dari sebelah situ. Jadi itu emang ini buat space maju mundur, ya kan? Tapi kalau di sini space buat duduk. Jadi kita naruh meja itu nggak akan angkat-angkat gitu karena ukurannya tuh pas gitu untuk 2 orang. Bagus, gue suka ukurannya. Dan ini adalah walk-in closet ya. Walk-in closetnya juga enak nih teman-teman. Nih space-nya juga masih luas. Nih lihat deh, dia kan masih bikinnya begini. Jadi kalau ini nanti di sini dikasih lemari lagi pun juga masih enak. Di sini ada tempat untuk rias, kaca. Nah ini gue suka nih kacanya nih. Dari sini kan lu rias enak nih, lihatnya banyak. Habis itu kalau mau ngeliat satu badan tinggal gini. Oke, bagus. Jadi ini menarik ya. Kalau ini simple teman-teman. Ini dia gunain aluminium. Habis itu dikasih kaca ribbon warna. Oh enggak men. Iya. Keren ya. Kaca ribbonnya warna coklat, dicampur belakangnya coklat. Jadi mewah. Ya, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar mandi utamanya. Oke, sama semua pakai Toto juga. Ininya juga pakai Toto yang besar. Dan oh, udah ada rain showernya juga dari Toto. Bagus. Dan yang pasti yang gue suka apa bro? Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Kemang Permata buatan dari Bogor Raya ini? Nomor 1, kalau kita mau beli properti itu jangan pernah lupa. Nomor 1 adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Lokasinya menarik sekali teman-teman karena ini benar-benar nggak nyampe 3 menit keluar dari tol Bogor Selatan, teman-teman udah bisa sampai ke Kemang Permata ini. Oke, nomor 2 adalah lingkungannya. Lingkungannya ini benar-benar asri banget teman-teman. Jadi udara tuh benar-benar bagus, banyak hijau-hijaunya karena mereka peduli sekali sama pohon. Dan yang pasti ada sport clubnya yang udah lengkap, ada kolam renang dan sebagainya macamnya. Nah, habis itu di sini juga ada taman-taman yang bisa teman-teman nikmatin ketika lagi mau bersantai sama keluarga. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah di sini? Jadi ini ada beberapa tipe teman-teman. Di sini tuh ada yang tipenya tanahnya itu di 150 seperti yang kita lagi review sekarang. Ada juga yang luas tanahnya di 136. Nah, itu startnya kalau yang tanah 136 itu di 2,3 M-an cash. Nah, kalau misalnya kita mau beli rumah yang lagi kita review ini, itu startnya dari 2,6 miliar. Kalau teman-teman ngerasa ukuran rumah ini kurang besar, di sini tuh ada juga yang tipe Premier. Nah, tipe Premier itu mulai dari 3,9 M, tanahnya itu 200 teman-teman. Sedangkan kalau ngerasa ini kemahalan, di sini juga ada yang harganya start dari 1,6 yaitu tipe Avanti. Nah, yang menarik adalah yang paling susah dalam membeli rumah itu adalah mengumpulkan DP-nya teman-teman. Nah, DP-nya di sini itu cukup 5% aja. Baru teman-teman bisa lanjut ke KPR. Dan yang pasti lagi ada promo nih teman-teman, PPN 100% gratis dan itu bisa mengurangi harga rumah. Dan yang istimewanya kalau teman-teman beli rumah di sini, karena ini developernya tuh udah malang melintang di dunia perumahan teman-teman. Jadi ini udah benar-benar terpercaya banget. Di sini tuh ada satu promo yang spesial, yaitu promo jaminan pemeliharaan rumah selama 1 tahun. Itu jarang-jarang bisa kita temuin di developer yang lain. Teman-teman juga akan dapat bebas IPL selama 6 bulan. Nah, itu lumayan tuh ngebantu kalau kita baru pindah rumah, bisa buat beli-beli korden segala macam. Nah, itu bisa kita subsidi dari ada IPL 6 bulan yang dibayarin sama developer. Dan kalau teman-teman mau beli rumah ini tuh benar-benar simpel teman-teman. Jadi cuman pakai 10 juta aja untuk booking fee, teman-teman bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, jadi teman-teman mau tahu lebih lanjut, teman-teman datang ke sini, lihat rumahnya, lihat lingkungannya. Habis itu bisa komunikasi langsung sama Bogor Raya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Dan ini juga